Baru pertama nanam komang 56, tapi puas. Puas ya Pak ya? Puas. Berarti 90%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Benih semua, jumpa lagi dengan saya Rijal Pamungkas di channel Benih Bertani TV, benih berkualitas pilihan petani. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo. Dan ini bisa dibilang lahannya cukup unik ya. Untuk lahan yang sekarang ini berada di samping jalan dan memiliki banyak komoditas tanaman gitu ya. Tetapi untuk petani kita kali ini, beliau ini termasuknya Sobat Benih kita yang baru mengenal ya benih komang 56. Dan memang beliau sudah 15 tahun berkecimpung di dunia pertanian, terutama di tanaman semangka ya. Tetapi untuk hasilnya ini bisa dibilang memuaskan. Nah, seperti apa ya proses budidaya ataupun perjalanan yang dirasakan ya ketika mengenal semangka dengan varietas komang 56 ini? Oke, langsung saja kita masuk ke sesi wawancara berikut ini. Oke, baik Sobat Benih semua, sampailah kita di sesi wawancara dan alhamdulillah kini saya sudah bertemu langsung dengan petaninya. Monggo Pak, boleh perkenalan nama dan alamatnya? Oh, nama saya Suroso, Desa Karanggetas, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo. Purworejo ya? Iya, Oke. Purworejo. Nah ini Sobat Benih semua ya, bisa dibilang ini hamparan pertaniannya cukup kompleks ya. Jadi bukan cuma semangka, tetapi ada beberapa komoditas lain gitu ya. Nah, kalau boleh tahu Pak, untuk yang lahan sekarang ini, awal mulanya itu memang sebelumnya lahan semangka atau tanaman lain Pak? Ini sebelumnya itu tanaman padi. Padi? Ya, tanaman padi. Setelah ditanam padi, dipanen, terus ini tanam semangka. Diganti. Nah, diganti Memang tanam sistemnya semangka. seperti itu ya Pak ya? Iya, kalau Pindah. musim kemarau itu pindah-pindah. Pindah-pindah ya? Ada yang tanam kacang hijau, ada yang semangka gitu. Bukan. Ya, jadi memang Pak Roso ini sudah mungkin bisa dibilang sebagai petani semangka yang sudah pengalaman ya. Jadi berganti-ganti lahannya dan memang peruntukannya itu menggunakan lahan yang mungkin ada fase istirahatnya ya Pak ya. Iya, Jadi iya. setelah ditanami padi baru diolah untuk ketika musim panasnya ditanam semangka ya Pak ya. Tanam semangka. Oke. Udah tanaman musiman, tanaman tahunan. Kalau boleh tahu Pak Roso ini awal mula terjun di dunia pertanian ataupun mulai berfokus ke semangka ini dari tahun berapa Pak? Itu ya kurang lebih tahun 2010 lah. 2010 ya? 2010. Oh, berarti masih ya Masih. bisa dibilang baru-baru lah ya. Baru lah, belum lama. Tapi sudah 15 tahun ya berarti ya. 15 tahun mendalami mungkin fokus di komoditas semangka ini. Awal mula sih cuma belajar. Awal mula belajar terus begitu panen hasilnya kok beda sama yang ditanamin lain. Udah terus hajar terus semangat terus. Tapi alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Iya. Pak ya. Tapi ya mungkin melewati suka duka gitu apa ya? Ya suka dukanya itu kalau ada kiriman air tuh dari atas ya. Karena memang Banjir. semangka itu biasanya kurang kurang cocok ya Pak ya dengan hujan yang terlalu sering gitu ya. Iya. Kalau kayak musim gini itu agak Mengkhawatirkan lah ya. mengkhawatirkan, terutama itu penyakit Iya. seperti bercak apa itu mengkhawatirkan. Sering-sering biasanya terjadi gitu ya. Iya. Kadang ya banjir gitulah yang ditakutkan itu. Kalau boleh tahu Pak, untuk yang sekarang ini varietas yang digunakan ini menggunakan semangka varietas apa Pak? Ini menggunakan varietas komang. Komang ya? Komang 56. Oh iya, komang 56 ya. Dan memang Pak Roso sudah tahu sebelumnya atau memang baru pertama kali? Baru pertama kali ini dikasih teman coba-coba, ini 4 bungkus alhamdulillah. Ya seperti itu buahnya alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Hasilnya lumayan memuaskan ya. Kayaknya ya udah 90% gitu lah. Alhamdulillah. Kalau 100% nggak bisa kalau buah. Ya, Dan ini memang saya ketika melihat ke sini ada 2 lahan yang berbeda ya Pak ya? iya. Yang memang dibedakan penanamannya, umurnya atau seperti apa Pak? Penanamnya itu saya 2 hari, misalnya ini tanam, pindah tanam ya, 2 hari diamatin kalau kira benar udah hidup, nanti 2 hari nanam lagi, pindah lagi 2 hari terus berselangan. Tenaganya cuma sama istri, Cuma berdua ya? Cuma berdua. Dirawatnya hanya berdua. Dan ini luasnya berapa Pak? Kalau boleh Ya tahu? sekitar 400 ubin ya setengah hektar lebih lah. Setengah hektar ya? Setengah hektar lebih. Berarti tadi populasinya berapa tanaman tadi? 4?
Ya sekitar 3.000-an batang. 3.000 tanaman ya? Iya, 3.000-an. Sekitar 3.000 tanaman, tetapi ada seling waktu ya? Ya seling waktu 2 hari Selisih sekali. 2 hari. Ya kan kalau habis pindah tanam itu nanti kan ngamatin berkembangnya kira-kira udah hidup, itu langsung dipindah nanam lagi gitu. Oke. Biar enak ngerawatnya gitu. Dan ini bisa dibilang lahan yang sekarang ini nih semangka yang dihasilkan ini cukup besar-besar ya Pak ya? Ya alhamdulillah ini udah Ini yang ditumbuhkan satu pohon berapa Pak? satu. Satu. Cuma satu. Alhamdulillah itu udah ada yang 9 kilo, 10 kilo itu lumayan lah. Ada yang ditumbuhkan dua tidak Pak? Ada tapi kecil. Oh agak kecil ya? Agak kecil tapi kan yang situ stres. Oke. Stres. Itu mungkin faktor apa kira-kira Pak? Yang menyebabkan mungkin Faktor cuaca. cuaca ya? Cuaca cuma pantulan dari angin itu kan ada jembatan, ada cor-coran itu, jadi mantul kena panas, jadi nggak sesuai. Dan memang ya ini menjadi kekhawatiran bagi banyak petani semangka lainnya juga ya. Jadi bukan cuma Pak Roso, memang rata-rata mungkin dialami juga ya Pak ya oleh para petani yang lain ya. Iya. Dan ini kalau bisa dibilang ya, untuk lahan milik Pak Ros ini masih segar-segar gitu ya. Terlihatnya nih yang sekarang nih ya, yang sekarang menjadi lokasi syuting ini dari figur tanamannya cukup segar-segar Pak. Ini saya pengen tahu Pak, mungkin dari teknik budidaya yang dilakukan ketika awal sampai dengan mulai munculnya calon buah itu seperti apa Pak yang dilakukan? Kalau awal pemilihan pemilihan buah apa awal tanam gitu? Iya, dari awal tanam dan perawatannya seperti apa? Dari awal tanam itu saya menggunakan kotoran kohe kambing. Kohe kambing ya? Sama asam, ya itu pertama kohe sama pupuk kohe, terus dipindah tanam, terus ya sama dirawat. Setelah umur berapa itu 15 hari saya baru baru dilakukan pengocoran ya? Dilakukan pengocoran. Tapi memang lahannya memang pure tadi bekas padi ya? Bekas padi, hanya dicampur dengan kohe mungkin ya tadi ya? Kohe sama kapur. Oh sama kapur. Kapur dolomit. Sama itu yang asam humat tuh. Oh asam humat ya? Bikin sendiri itu, ngirit. Ini memang menjadi mungkin pembenah juga ya bagi tanahnya, supaya lebih siap gitu ya ketika nanti membesarkan tanaman semangka yang ini besar-besar ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Nah itu ketika mulai muncul pembungaan Pak, yang dirasakan dengan varietas Komang 56 ini dibandingkan dengan varietas lain bagaimana Pak? Ini buahnya itu waduh banyak sekali. Banyak sekali, enggak seperti apa yang lain enggak jenis lain itu. Ini buahnya itu satu tanaman satu pohon itu udah sampai pusing pilihnya itu. Mau milihnya bingung, kadang salah. Salah nanti nggak bisa berkembang. Jadi memang ya mungkin ini memudahkan ya, memudahkan dalam memilih seleksi buahnya, karena memang yang ditumbuhkan banyak ya dalam satu pohon. Banyak sekali. Ini saya ambil buah nomor 3 sama nomor 2 aja. Oh rata-rata yang diambil nomor 2 dan nomor 3 gitu ya? Iya. Karena mungkin potensinya lebih cepat lah. Lebih cepat dan lebih besar gitu ya nanti ya pembesarannya ya. Mulai munculnya bunga ataupun calon buah itu di umur berapa Pak? Itu buah pertama muncul sekitar umur 23 hari udah keluar itu. 23 hari ya? 23 hari sudah muncul? Udah keluar itu. Dan ini nantinya siap dipanen ketika umur 56. 56? Oh ya, sesuai dengan kemasannya ya, Komang 56. 56 mungkin kalau tanggal 16 apa tanggal berapa itu udah saya siap panen, saya jual gitu lah. Oke, dan sekarang mungkin masih berapa nih? 53 sekarang ya Pak ya? Ini 53 kalau enggak 53. Oke. 53. Ya sekitar 4 hari lagi lah. Sudah ada yang dicoba ditimbang Pak? Belum. Ini kan masih bisa berkembang, masih berkembang soalnya daunnya masih bagus-bagus itu. Iya, memang tadi yang saya kagumi juga di lahan Pak Roso ini memang dari pertumbuhan daunnya ya, ini cukup hijau-hijau dan segar-segar gitu ya. Berbeda dengan lahan-lahan lain gitu ya. Biasanya saya sering mengunjungi gitu lokasi yang memang peruntukannya banyak petani sulur seperti semangka, tetapi ketika sudah masuk 50 harian, sudah mau panen gitu ya, sudah mulai ada layu gitu. Atau mungkin bentuknya sudah tidak vigor lah, tidak cantik gitu. Nah, ini masih gitu. seger Pak. Ada perawatan ini nggak Pak? Biasa saja. Menggunakan asam amino sama asam humat aja udah. Kalau pupuk ya udah yang mengandung itu pupuk yang besar buah itu udah. Oke, jadi bisa dibilang perawatannya juga sederhana ya. Sederhana tetapi alhamdulillah hasilnya
maksimal gitu ya. Yang penting itu pupuk fosfornya kuat. Oke. TS terutama itu pupuk dasarnya cuma TS sama kohi gitu. Itu dimasukkan fosfor itu di umur berapa Pak? Kalau boleh tahu. Di umur sekitar 1 minggu. 1 minggu? 1 minggu. Oh jadi memang sudah persiapan dari awal ya Pak ya? Ya persiapan, kalau modalnya itu yang bikin pusing itu. Modalnya bikin pusing. Baik Pak, mungkin Pak Roso juga sudah mencoba beberapa varietas. Ini kalau boleh tahu, kalau bisa dijabarkan Pak, keunggulan-keunggulan yang dirasakan dari varietas Komang 56 ini seperti apa Pak kalau boleh tahu? Kalau varietas Komang itu dari awal bikin pembibitan itu pecahnya itu kulit itu udah agak apa ya namanya, udah puas gitu. Ketepengnya itu udah besar. Oke, dari udah awal. besar-besar dari awal. Terus umur 1 minggu itu udah kelihatan besar sekali. Terus 1 minggu sudah ada saya pindah tanam. Oke. 1 minggu udah tanam itu daunnya udah besar. Terus ya alhamdulillah sampai sekarang Hasilnya juga. hasilnya udah 90% lah. Kalau 100% itu ya susah. Ya, karena memang ada beberapa ya. Iya. Ini kita tidak memungkiri karena memang faktor cuaca juga ya Pak ya. Cuaca juga. Ada 1-2 tanaman yang memang mungkin tumbuhnya kurang baik, tetapi 90% ya Pak ya. Sudah 90%. Ini rata-rata bagus gitu ya. Semua sih super semua. Alhamdulillah. Dan memang itu berawal dari proses persemaian ya Pak ya. Persemaian. Dari awal bibitnya saja sudah bagus gitu. Nah ini bisa menjadi tips ya bagi sobat benih semua ketika memilih benih yang memang ketika awal itu sudah mungkin kualitasnya sudah terjamin ya Pak ya. Iya ya. Itu kan saya perbandingannya nanam jenis satu ya, jenis yang lain itu pertumbuhannya bibit itu udah beda. Oke. Udah beda, yang satu itu kan pendek, terus yang ini kan batangnya gini itu kan Tegak lah ya. tegak, besar Oke. gitu. Puas lah gitu. Jadi memang berbeda ya dengan berbeda dengan yang benih-benih lain. yang lain. Iya. Barangkali Pak, ini juga saya melihat sangat rapat ya populasi tanamannya. Ada tidak Pak mungkin dilakukan penyulaman tanaman gitu? Alhamdulillah ya wajar lah, cuma 1-2, tapi kan nggak semua. Paling kalau di sini tuh nggak ada, cuma satu itu situ. Satu aja dari berapaan, nggak ada. Kalau yang lain tuh nggak ada. Oke, berarti Nggak ada. Berarti ketika awal persemaian itu yang sudah ditentukan ditanam itu langsung jadi ya? Langsung jadi. Itu juga Alhamdulillah ya. karena apa? Itu kan ada belalang yang nemplok itu dianukan waktu pindah tanam. Terus tanamnya itu di situ, belalangnya disemprotkan terbang. Iya. Nah itu kan belalang ada jari-jarinya kukunya itu. iya. Nah itu putung. Oh iya. Bukan apa itu, cuma itu. Karena mungkin bekas-bekas tadi ya, serangan hama ya mungkin Iya. ya. Tapi selebihnya aman ya Pak ya? Aman, selebihnya Aman aman, ya? alhamdulillah. Kalau yang di sebelah sana itu lain, aduh kemarin cuacanya agak murahan, hujan. Ya walaupun dengan berbagai macam gitu ya kendala yang dihadapi dari faktor cuaca juga, tetapi alhamdulillah tingkat keberhasilan cukup tinggi ya untuk Alhamdulillah. varietas Komang 56 ini. Nah ini kan Pak sudah masuk usia 53 hari ya Pak ya? Iya. Dan nanti ketika sudah mungkin masuk panen dan sudah srek ya untuk dipanen, itu kira-kira target bobot yang dikejar berapa Pak kira-kira? Target yang saya kejar itu 10 rata-rata sampai 9 kilo itu. 9 sampai 10 kilo ya? Itu rata-rata, sama yang kalau yang besar sekali kan itu pasti ada yang kecil. Kalau enggak ini semua ini besar-besar semua. Ya, itu rata-rata memang nggak ada yang kecil, kayaknya yang 5 kilo itu juga nggak ada kayaknya itu. Alhamdulillah ini Puas itu. pertumbuhannya seragam ya? Iya alhamdulillah. Berarti optimis ya Pak ya? Optimis ya. Insya Allah ya dengan target 9 sampai 10 kilo ini bisa tercapai ya dengan ini baru- benih Komang 56 ini. Ini baru pertama nanam Komang 56, tapi puas. Puas ya Pak ya? Puas. Berarti nanti 90%. next penanaman lagi, mencoba lagi Komang lagi. Insya Allah coba lagi itu, pesan sama itu yang itu temannya itu. Sudah pesan ya? Biar dikasih murah itu. Sudah pesan benihnya dan memang akan menanam lagi varietas Komang 56. Oke baik Pak Roso, sebelum mengakhiri sesi wawancara, barangkali ada pesan ataupun kesan yang ingin disampaikan yang mungkin bisa terkait dengan Komang 56 ataupun kepada sobat petani yang lainnya, boleh disampaikan Pak. Ya kepada sobat tani semua ya tetap semangat dan selalu sukses. Selalu ya. Selalu sukses gitu ya. Dan ini jadi rekomendasi tidak Pak untuk Komang ini? Mungkin setelah melihat gitu ya tingkat kepuasan dari benih Komang 56 bagaimana? Tingkat kepuasan dari Komang 56 saya puas. Puas sekali ya? Puas sekali saya hasilnya. Hasilnya saya puas. Ini masih kurang lebih
5 hari lagi eksekusi, tapi buah masih bisa berkembang. Oke. Itu minimal bobotnya itu ya kurang lebih 10-an kilo lah, 9 kilo. Puas sudah itu. Rajin itu, nggak ada yang kecil. Oke, baik, ini mungkin penuturan jujur gitu ya. Iya, Langsung jujur dari itu, Pak, jujur-jujuran nggak ada apa-apa, itu jujur itu. Saya puas sudah kalau dari Pak Roso sendiri yang memang sudah mencoba varietas Komang 56 ini. Semoga konten ini bermanfaat ya bagi sobat benih semua, dan memang mungkin sedang membutuhkan rekomendasi benih yang berkualitas. Nah, ini salah satunya Komang 56 bisa menjadi pilihan. Oke, baik sobat benih semua, sekian untuk konten kali ini. Semoga bisa bermanfaat, dan jangan lupa tinggalkan like, komen, dan juga subscribe ya channel Benih Bertani TV, benih berkualitas pilihan petani. Komang 56 Jos. Oke, saya Rijal Pamungkas dan Pak Roso pamit undur diri. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.